Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sungguh kita bersyukur kalau sore ini kita masih bisa bersama-sama beribadah. Mulai siang memang hujan sangat lebat ya. Dan sekarang kita di sini untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah ada di minggu ketiga di bulan Maret ya. Di bulan ini kita belajar bersama-sama tentang hidup yang berbuah. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar tentang panggilan untuk melayani. Karena salah satu buah dari kehidupan orang percaya itu adalah pelayanan. Amin. Orang yang sungguh-sungguh berakar di dalam Kristus, orang yang sungguh-sungguh dibangun di atas Kristus, orang yang sungguh-sungguh bertambah kuat di dalam iman, pasti dia akan melayani Tuhan. Mari kita akan belajar bersama-sama dari Injil Yohanes, pasal yang ke-13. Kita membaca ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia, Yesus maksudnya di sini, sesudah ia membasuh kaki mereka, kaki murid-muridnya, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada murid-muridnya, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jikalau kamu melakukannya. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu berbicara tentang panggilan untuk melayani, maka semua kita orang yang percaya kepada Yesus itu dipanggil untuk melayani. Tentunya kita ingat hukum yang terbesar adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, maka buah dari kasih itu adalah pelayanan. Buah dari kasih itu adalah melayani Tuhan dan melayani sesama. Pelayanan juga adalah buah dari iman yang hidup. Pelayanan itu adalah buah dari iman yang hidup dan yang menyelamatkan. Bapak Ibu, kita telah belajar bersama-sama bahwa kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus, maka kita akan menghasilkan buah yang nyata yang dapat dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan hanya berbuah dalam perkataan, tetapi dalam tindakan dan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin Bapak Ibu. Ini kekristenan yang sejati. Dan buah kehidupan yang sehat itu ya, bukan saja terlihat pada penampilan fisik kita, tetapi dari bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Buah yang sejati itu kelihatan
dari bagaimana cara kita melayani sesama kita. Jadi buah dari iman yang hidup, buah dari iman yang menyelamatkan adalah pelayanan. Itu akan terlihat dari bagaimana cara kita memperlakukan orang lain, dari bagaimana cara kita melayani orang lain. Nah, menjadi pertanyaan untuk kita renungkan pada kesempatan sore hari ini. Apakah orang-orang yang ada di sekitar kita dapat melihat ada kasih dalam kehidupan kita? Apakah kita mengasihi mereka? Apakah kita memperlakukan mereka dengan kasih? Apakah kita sabar terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita? Apakah mereka dapat melihat kesabaran kita tatkala kita berinteraksi dengan mereka? Apakah kita memiliki kerendahan hati tatkala kita berhubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita? Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh berbuah, orang bisa melihat itu dari dalam kehidupan kita. Amin. Kemudian, apakah kita hidup hanya untuk menerima berkat? Atau apakah kita juga siap untuk menjadi berkat, siap untuk memberi dan melayani orang-orang yang ada di sekitar kita? Apakah keluarga kita merasa diberkati oleh kehadiran kita? Apakah mereka menerima kasih sayang dari kita, kebaikan dari kita, kesabaran kita, pelayanan kita? Ini menjadi penting untuk kita renungkan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mari sore hari ini kita akan belajar bersama-sama dari teks ini tentang salah satu buah dari kasih, buah dari kehidupan orang yang beriman, yang paling penting dan yang praktis, yaitu melayani. Kita akan belajar tentang pelayanan ini. Dan yang kita pelajari ini bukan teori yang kita dapatkan dari buku tertentu, bukan. Ini bukan sekedar ajaran manusia, tetapi kita belajar langsung dari teladan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Amin. Kita belajar dari Juru Selamat kita secara langsung. Dia memberi teladan tentang bagaimana seharusnya kita berbuah-buah dalam pelayanan kita. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan teks ini, kita melihat satu peristiwa yang sangat luar biasa. Ini peristiwa yang sangat menggugah hati. Menurut saya seperti itu Bapak Ibu. Bayangkan, Yesus yang adalah Tuhan, Yesus yang adalah Guru, Dia yang sangat mulia, itu merendahkan dirinya sedemikian rupa dengan membasuh kaki murid-muridnya. Bayangkan, Tuhan dan Guru mencuci kaki murid-muridnya. Dalam konteks pada waktu itu Bapak Ibu, membasuh kaki orang itu menurut budaya saat itu adalah hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang guru, apalagi oleh Tuhan. Tetapi Yesus Kristus, Dia rela merendahkan dirinya, membasuh kaki murid-muridnya, bukan karena rendah martabatnya, bukan. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Guru, tetapi Dia rela melakukan itu karena tinggi kasih-Nya. Amin. Karena besar kasih-Nya, karena dalamnya kerendahan hatinya. Ini hal yang sangat luar biasa, ini hal yang sangat menggugah hati. Apakah kita bisa melakukan hal yang seperti itu? Apakah saudara dalam posisi saudara saat ini dapat merendahkan diri untuk membasuh kaki orang-orang lain? Orang-orang yang kita layani, orang-orang yang ada dalam lingkungan kita. Apakah kita dapat melakukan itu? Bapak Ibu, dari tindakan Tuhan Yesus ini, Yesus ingin berbicara kepada setiap muridnya. Yesus ingin berbicara kepada kita semua. Kalau Dia yang adalah Tuhan kita, kalau Dia yang adalah Guru kita, mau merendahkan dirinya, membasuh kaki murid-muridnya, maka kita juga yang adalah muridnya, kita harus mau melakukan hal yang sama satu dengan yang lain. Amin. Amin Bapak Ibu. Mau membasuh kaki saya? Halo?
Loh kok ketawa? Apakah saya mau membasuh kaki Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya tentunya tidak secara harafiah ya. Saya baru ada yang membasuh kaki saya itu kalau saya kena Kamura, saudara. Loh yang pernah kena Kamura pasti ketawa. Kalau kena Kamura pasti disediakan baskom, dibasuh kaki kita sebelum kita dipijat seperti itu ya. Tapi maksudnya adalah, apakah saudara mau dengan rendah hati melayani saya? Memenuhi kebutuhan saya, memberkati saya, menolong saya, mendoakan saya. Dan apakah saya dengan rendah hati mau membantu Bapak Ibu Saudara sekalian, memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, menolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, inilah intinya panggilan untuk melayani. Ini panggilan bukan hanya untuk para pendeta, bukan hanya untuk orang-orang yang memiliki tanggung jawab di dalam gereja, atau mungkin dapat saya katakan yang memiliki jabatan gerejawi, bukan. Ini panggilan untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini panggilan untuk setiap orang yang mengaku dirinya sebagai murid Kristus. Dan saya mau mengingatkan, sebagaimana saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa melayani adalah buah dari kehidupan yang berakar di dalam Kristus. Kalau kita sungguh-sungguh berakar di dalam Kristus, kita melekat pada pokok anggur yang benar itu, maka kita akan melayani melalui tindakan kasih. Ya, kita akan dapat merendahkan diri kita untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari sebelum saya lanjut lebih jauh, mari kita bertanya ke dalam hati kita masing-masing. Bapak Ibu, apakah kita ini hidup sebagai orang percaya yang sudah berbuah melalui pelayanan? Apakah Bapak Ibu Saudara benar-benar sudah melayani Tuhan? Benar-benar sudah melayani sesama? Atau apakah kita masih menjadi orang percaya yang hanya mau dilayani, yang hanya mau menerima berkat, tetapi tidak mau melayani, tidak mau menjadi berkat? Mari sore hari ini kita mau mendengar panggilan Tuhan. Amin. Kita dipanggil untuk melayani. Melayani Tuhan, melayani sesama. Dan dari ayat-ayat ini mari kita belajar bersama-sama. Bagaimana pelayanan yang sejati itu menuntut kerendahan hati, Bapak Ibu. Tanpa kerendahan hati kita tidak akan dapat melayani. Mari kita melayani dengan menjadi teladan. Ini yang akan kita pelajari dari ayat-ayat ini. Dan mari kita melakukan pelayanan yang memiliki dampak kekal. Pelayanan kita harus membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Yesus dan menikmati persekutuan kekal dengan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Mari kita akan melihat beberapa poin penting Bapak Ibu ya. Mari kita melihat yang pertama. Bapak Ibu, dari ayat-ayat ini jelas bagi kita bagaimana Tuhan Yesus itu memberi teladan pelayanan yang rendah hati. Tentunya kita sepakat bahwa Yesus telah memberi teladan pelayanan yang rendah hati. Kita membaca tadi, sesudah ia membasuh kaki mereka dan mengenakan pakaiannya kembali. Dalam terjemahan lain saya baca begitu, ia duduk kembali dan berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhanmu. Dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat kerendahan hati Yesus? Tadi sudah saya singgung, bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Guru yang maha mulia. Itu pertama-tama yang harus kita pahami Bapak Ibu ya. Yesus menyatakan identitasnya dengan jelas di sini. Kamu menyebut aku Guru dan Tuhanmu. Dan katamu itu benar. Akulah Tuhan, akulah Guru. Ini adalah sebuah identitas yang sangat tinggi, yang sangat mulia.
Dan sebagai guru, sebagai Tuhan, Yesus itu memiliki otoritas yang tertinggi Bapak Ibu. Secara budaya, bahkan secara teologis, Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai guru, dia berhak menerima penghormatan dan pelayanan dari murid-muridnya. Dia berhak dilayani, wong dia itu Tuhan, wong dia itu guru. Dia seharusnya mendapatkan penghormatan, tetapi sebagai guru dan Tuhan, ia justru memilih merendahkan dirinya dan melayani dengan tindakan yang sangat-sangat tidak biasa pada waktu itu. Karena mencuci kaki, membasuh kaki hanya dilakukan oleh para budak. Bayangkan, dia adalah Tuhan, dia adalah guru, dia maha mulia, tetapi dia membasuh kaki murid-muridnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini menunjukkan kerendahan hati Yesus. Kalau budak membasuh kaki tuannya, itu wajar. Itu biasa. Tetapi kalau tuan membasuh kaki budaknya, itu yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Kalau murid membasuh kaki gurunya, kalau murid membasuh kaki tuannya, itu biasa. Tetapi kalau guru, kalau tuan membasuh kaki murid-muridnya, itu yang luar biasa. Itu dibutuhkan tindakan kerendahan hati. Saya masih ingat dulu pada waktu saya masih mahasiswa Sekolah Tinggi Alkitab Jember, Bapak Ibu. Ada seorang dosen yang badannya sangat besar. Mungkin ada yang kenal Bapak Pendeta Yokalok, Yohanes Kaleb Lukas. Mungkin ada yang kenal ya, karena zaman dulu itu badannya besar. Lebih besar dari saya. Sangat besar. Dan sebagai guru saya, tidak tahu dia tahu dari mana gitu, dipanggil, Doni, ya Om, ke kamar ya. Waduh, dapat uang nih saya. Enggak saudara, bisa pijat kaki Om. Saudara, wajar enggak kalau saya mijit kaki guru saya, dosen saya? Halo, wajar. Wajar kan? Pokoknya tiap dia datang, karena pijitan saya enak, dia selalu panggil saya. Tapi jangan pernah mencoba minta saya pijit ya. Jadi setiap dia datang, saya pijit Pendeta Yohanes Kaleb Lukas, Pendeta Yokalok. Setiap dia datang, itu wajar. Tapi tidak pernah dalam sejarah hidup saya, Pendeta Yohanes Kaleb Lukas itu mijit kaki saya. Enggak pernah ada ceritanya, saudara. Dan setelah saya jadi dosen, dulu sering kalinya kalau saya capek, saya meneladani Pendeta Yusak Kaleb Lukas. Saya panggil murid saya, tolong pijet pundaknya Om Doni. Dan dia mau melakukannya saudara. Namanya murid ya begitu ya. Mau, tapi saya jarang. Kalau ada murid saya, misalkan saudara lulus menhati, Om tolong Om pijet kaki saya dong Om, capek. Gak lulus kamu mata kuliah saya. Gak ada ceritanya kan. Tapi Yesus tidak seperti itu. Tidak seperti kebiasaan manusia, kebiasaan budaya pada waktu itu. Dia yang adalah Tuhan, dia yang adalah guru. Dia memilih merendahkan dirinya dan melayani, membasuh kaki murid-muridnya Bapak Ibu. Ini menunjukkan kerendahan hati. Saya mau mengatakan di sini, kalau kita tidak memiliki kerendahan hati, kita sama sekali tidak akan pernah bisa melayani. Amin. Kita tidak akan pernah bisa menjadi berkat. Hanya orang-orang yang rendah hati seperti Yesus. Teladan terbesar kita yang rendah hati. Bahkan dia katakan dirinya lemah lembut. Makanya orang-orang sombong, orang-orang tinggi hati itu tidak bisa melayani. Nah kemudian saya mau berbicara tentang membasuh kaki. Bapak Ibu, membasuh kaki itu adalah simbol dari pelayanan yang diawali dari merendahkan diri. Ini simbol
dari pelayanan yang merendahkan diri. Tadi sudah saya singgung Bapak Ibu. Ya, membasuh kaki itu adalah pekerjaan seorang budak atau hamba yang paling rendah. Tidak ada seorang guru yang membasuh kaki muridnya, tetapi Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Jadi ini berbicara mengenai pelayanan yang dilakukan dengan merendahkan diri. Bapak Ibu, kalau kita tidak rendah hati dan tidak mau merendahkan diri kita tidak bisa melayani. Saudara, untuk membasuh kaki, Yesus harus mengikat jubahnya, dia harus menyiapkan baskom, dan dia merendahkan dirinya. Dari hati yang rendah, orang yang rendah hati, dia merendahkan dirinya. Dia mulai duduk dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Dibutuhkan kerendahan hati, dibutuhkan sikap merendahkan diri. Bapak Ibu, Yesus di sini melakukan tindakan simbolik ya. Ini juga merupakan tindakan profetik bahwa pelayanan yang sejati itu lahir dari kerendahan hati, dari sikap yang rela merendahkan diri, bukan dari posisi atau dari jabatan atau dari kehormatan. Mari kita belajar bersama-sama untuk menghasilkan buah kerendahan hati. Dan mari kita mau merendahkan diri kita. Amin Bapak Ibu. Karena hanya dengan demikian kita bisa melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan saya juga mau mengingatkan bahwa kerendahan hati itu adalah dasar dari pelayanan yang berbuah. Saya melihat di sini bahwa Tuhan Yesus tidak hanya sedang mempertontonkan sikap yang luar biasa, sekalipun memang sikapnya luar biasa. Tetapi dia sedang menanamkan prinsip pelayanan dalam kerajaan Allah. Prinsip pelayanan dalam kerajaan Allah yang tertinggi itu adalah yang rendah hatinya. Coba kita baca di dalam Matius pasal 23 ayat yang ke-11. Matius pasal 23 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan ya. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa yang mau menjadi terkemuka, dia harus menjadi hamba dari sesamanya. Ini prinsip pelayanan kerajaan Allah Bapak Ibu. Yang tertinggi adalah orang-orang yang rendah hati, yang mau merendahkan dirinya, yang mau menjadi hamba, menjadi pelayan bagi sesamanya. Dan orang yang merendahkan dirinya seperti ini, dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Amin. Dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Coba kita lihat Lukas pasal 14 ayat yang ke-11. Lukas pasal 14 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin Bapak Ibu. Dalam konteks kehidupan yang berbuah Bapak Ibu, kerendahan hati adalah akar yang sehat ya bagi buah pelayanan yang sejati ini. Ya, pelayanan tanpa kerendahan hati itu akan menghasilkan buah yang pahit. Saudara, orang yang melayani dengan kesombongan, itu pasti akan mendatangkan buah yang pahit. Yang ada adalah persaingan, ya. Yang ada adalah kedengkian, yang ada adalah iri, yang ada adalah keinginan untuk menerima kehormatan bagi diri sendiri. Hanya orang-orang yang rendah hati, yang memikirkan kepentingan orang lain. Hanya orang-orang yang rendah hati, yang melayani dengan tulus. Hanya orang-orang yang rendah hati, yang melayani tanpa pamrih. Makanya pelayanan tanpa kerendahan hati hanya akan menghasilkan buah yang baik. Maaf, buah yang pahit. Ya, tetapi pelayanan yang lahir dari kerendahan hati pasti akan menghasilkan buah kasih, kesabaran, kelemah lembutan,
dan kesatuan dalam tubuh Kristus. Bapak Ibu, orang yang rendah hati pasti akan melayani dengan kasih. Amin. Pasti akan memperlakukan yang lain dengan kesabaran. Ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri, dan pelayanan yang seperti itu pasti akan mendatangkan kesatuan tubuh Kristus. Mari kita belajar bersama-sama. Ya, untuk menerapkan prinsip kerajaan Allah ini. Bahwa kalau kita ingin menjadi besar, kita harus menjadi hamba. Kalau kita mau menjadi terkemuka, kita harus menjadi pelayan bagi sesama kita. Mari Bapak Ibu kita meneladani Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Mari kita memiliki kerendahan hati. Ya. Pelayanan itu dapat kita mulai dari tindakan-tindakan sederhana. Ya, Bapak Ibu bisa tengok kiri kanan, mulai menyapa, ya. Mulai senyum, ya. Ya. Mulai mengajak berbicara. Saling mendoakan, kan begitu ya. Memberi penghiburan kepada yang berduka. Sebentar akan ada ibadah penghiburan dan penutupan peti di Hohab. Mulai dengan itu. Mari kita rami-rami ke sana. Sebagai buah pelayanan kita. Amin. Amin. Ya, kalau enggak rendah hati, aku enggak kenal kok. Ngapain aku datang? Tapi kalau orang rendah hati, siapapun yang berduka, kita mau menghiburnya. Amin Bapak Ibu. Ingat, kasih itu tak terbatas, tidak pilih-pilih. Seperti orang Samaria yang baik hati itu. Dia tidak kenal siapa yang terluka. Berbeda budaya, bahkan cenderung ada permusuhan di antara mereka. Tetapi orang Samaria tidak pilih-pilih. Dia melayani siapa saja yang membutuhkan pertolongannya. Ini yang namanya pelayanan yang rendah hati. Bapak Ibu, mari kita merendahkan diri kita untuk bisa melayani pekerjaan yang paling tidak populer. Ya, bahkan ada hal-hal lain yang mungkin kita lakukan dan tidak akan diingat oleh siapapun juga. Kalau itu pelayanan dan itu diperkenan oleh Tuhan, lakukan itu. Latih kerendahan hati. Rendahkanlah dirimu seorang akan yang lain. Supaya dengan demikian kita bisa saling melayani dan meneladani Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Itu yang pertama. Hal yang kedua Bapak Ibu. Kita belajar bersama-sama bahwa pelayanan itu adalah tanggung jawab dari setiap murid Kristus. Saya baca dalam Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-14 tadi Bapak Ibu ya. Yohanes pasal 13 ayat yang ke-14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun, perhatikan, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa pelayanan itu adalah tanggung jawab setiap murid Kristus. Setiap kita punya tanggung jawab untuk melayani. Amin. Amin Bapak Ibu. Setiap kita tanpa terkecuali. Perhatikan, Yesus mengalihkan tanggung jawab pelayanan kepada para murid. Setelah dia menunjukkan keteladanan melalui tindakan membasuh kaki murid-murid itu, maka ia melanjutkan dengan perintah langsung, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Apa artinya bagi kita? Ini bukan sekedar ajakan Bapak Ibu, tetapi ini adalah sebuah perintah langsung dari Tuhan kepada para muridnya. Ini juga adalah perintah langsung dari Tuhan Yesus untuk saudara dan saya. Kalau dia yang adalah Tuhan dan Guru sudah membasuh kaki murid-muridnya, memberikan teladan yang sangat jelas, maka kita pun wajib melakukannya. Mari, setiap kita punya tanggung jawab pelayanan. Pelayanan itu bukan sekedar privilege ya, bukan.
Ini adalah kewajiban rohani Bapak Ibu ya. Kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus, kalau kita sungguh-sungguh mengalami Yesus dalam kehidupan kita, maka kita semua diperintahkan untuk saling melayani. Dan hanya dengan saling melayani, kita membuktikan diri kita sebagai murid-murid Kristus. Apakah kita sungguh melayani sesama? Haleluya. Hanya dengan demikianlah kita ini menunjukkan diri kita sebagai murid Kristus. Saya mau menegaskan lagi, pelayanan itu bukanlah tugas kelompok tertentu. Pelayanan itu bukan milik para pendeta saja atau milik para pengerja atau majelis jemaat, pengurus gereja, aktivis gereja. Tidak Bapak Ibu, pelayanan itu adalah tugas bagi semua orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Yesus. Jadi setiap orang yang telah dibasuh oleh Kristus, yang telah dikuduskan dari segala dosa dan kejahatannya melalui darahnya yang kudus, dipanggil untuk melayani sesamanya. Bapak Ibu, kalau sudah diselamatkan oleh Tuhan, kalau kita sudah dilayani oleh Yesus, maka kita juga harus melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Suami melayani istri dan anak-anaknya. Istri melayani suami dan anak-anaknya. Orang tua melayani anak-anaknya. Anak-anak melayani orang tuanya. Kita sebagai jemaat saling melayani. Bahkan kita siap melayani siapapun yang membutuhkan pertolongan kita. Siapapun yang membutuhkan uluran tangan kita. Sebab kasih itu tidak terbatas, kasih itu tidak bersyarat, kasih itu nyata dalam tindakan. Kasih itu harus diwujudkan dalam pelayanan kita dalam hidup sehari-hari. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, di dalam tubuh Kristus, semua anggota itu memiliki peran dan fungsi pelayanan yang berbeda-beda. Tetapi semuanya sama pentingnya Bapak Ibu ya. Seperti tubuh ini. Tubuh ini bermacam-macam anggota. Ada mata, ada hidung, ada mulut, ya ada telinga. Ada tangan, ada kaki. Semua harus berfungsi dan semuanya penting Bapak Ibu ya. Tidak ada yang tidak penting. Mari kita melayani sesuai dengan karunia pelayanan rohani yang sudah dipercayakan kepada kita. Karena itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Tanggung jawab kita sebagai tubuh Kristus. Nah kemudian pelayanan itu adalah buah iman yang tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan rohani. Hanya orang-orang yang benar-benar bertumbuh secara rohani yang akan melayani sesamanya, yang akan memiliki kerendahan hati, yang rela merendahkan diri untuk melayani sesamanya. Jadi kalau kita benar-benar bertumbuh di dalam Kristus, buah pelayanan itu pasti ada dalam kehidupan kita. Banyak orang yang salah berpikir bahwa kalau bertumbuh secara rohani itu kalau perasaannya seneng ya. Kalau waduh aku merasa bertumbuh ya, aku kok seneng, aku kok happy, aku merasa diterima, aku merasa diberkati. Bukan saudara, kita ini bertumbuh kalau kita mau melayani sesama kita. Amin. Kita ini benar-benar bertumbuh kalau kita ini memiliki kerendahan hati, mau merendahkan diri seorang akan yang lain dan saling melayani. Pertumbuhan rohani bukan soal perasaan, seneng, nyaman. Ya, lek nang gereja pujiane enak, pemain musiknya enak, ya khotbahnya enak. Wah, terima tamunya ramah, aku merasa diberkati. Tidak saudara. Pertumbuhan rohani kalau kita berakar di dalam Kristus. Amin. Pertumbuhan rohani kalau kita berbuah-buah di dalam Kristus. Pertumbuhan rohani kalau kita
berbuahkan karakter Kristus, kalau ada buah-buah roh dalam kehidupan kita, pertumbuhan rohani, kalau kita memiliki buah pelayanan, kita rendah hati dan mau merendahkan diri untuk saling melayani. Dan melayani itu bukan tanpa pengorbanan Bapak Ibu ya. Melayani itu sering kali, bahkan selalu membutuhkan pengorbanan. Melayani itu sakit, melayani itu lelah. Jadi pertumbuhan rohani bukan soal perasaan nyaman ya. Bukan perasaan senang, tapi kerelaan untuk merendahkan diri. Memiliki hati yang rendah untuk melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi sama seperti kalau pohon itu tumbuh subur, tumbuh sehat karena akarnya dalam. Karena dia mendapatkan nutrisi yang cukup, maka dia akan bertumbuh dengan subur, rindang daunnya, dan menghasilkan buah. Maka kalau kita sungguh-sungguh bertumbuh secara rohani, karena kita mengakar kepada Kristus, karena kita dibangun di atas Kristus, bertumbuh di dalam iman, maka kita pasti akan saling melayani. Amin Bapak Ibu. Ini pertumbuhan rohani yang sejati. Ini bukti bahwa iman kita adalah iman yang hidup. Ini bukti bahwa iman kita adalah iman yang menyelamatkan. Nah kemudian pelayanan juga adalah tanda kepedulian dan kasih kita kepada tubuh Kristus. Pelayanan adalah tanda dari kepedulian dan kasih kita kepada sesama Bapak Ibu ya. Saya mau mengatakan kembali bahwa membasuh kaki itu bukan hanya sekedar pekerjaan fisik, tetapi simbol kasih, simbol kerelaan untuk saling melayani, simbol bahwa kita mau memperhatikan seorang akan yang lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan jemaat itu ada yang lemah, ada yang sedang dalam pergumulan. Ya, ada yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Maka sebagai orang percaya yang lemah butuh dikuatkan oleh sesama orang percaya lainnya. Amin Bapak Ibu. Maka yang sedang jatuh perlu diangkat oleh orang percaya lainnya. Yang terluka butuh dibebat oleh seseorang percaya lainnya. Yang susah perlu dihibur oleh orang percaya lainnya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita pengikut Kristus harus menjadi tangan kasih Tuhan bagi sesama dalam persekutuan kita ini. Kita harus menjadi tangan kasih Kristus untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi kalau kita melayani, tanda kita memiliki kepedulian dan kasih Kristus kepada sesama kita. Amin. Tanda kita memiliki kepedulian dan kasih di dalam tubuh Kristus. Mari kalau ada kesempatan Bapak Ibu, jangan pernah menunda pelayanan. Hanya karena kita merasa tidak mampu. Tuhan itu memanggil kita melayani pertama-tama sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan karunia-karunia rohani yang dipercayakan kepada kita. Temukan peran saudara ada di mana. Dan setialah, baik di gereja, baik di keluarga, baik di masyarakat, jadilah berkat. Amin. Jadilah berkat. Jadilah tangan kasih Allah, tangan kasih Kristus. Bagi siapa saja yang ada di sekitar kita. Jadikan pelayanan sebagai gaya hidup kita. Bukan hanya sebagai aktivitas tertentu saat kita dijadwalkan, saat kita ditugaskan. Ya saat jadi terima tamu, ramahnya enggak ketulungan. Tapi saat enggak jadi terima tamu, sukanya cemberut aja. Ramah itu setiap saat. Amin Bapak Ibu. Menyambut sesama itu setiap saat. Melakukan kebaikan itu setiap saat. Karena itu lahir dari iman yang hidup. Lahir dari iman yang menyelamatkan. Itu ekspresi
dari iman yang bertumbuh di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kemudian yang ketiga, kita belajar bahwa pelayanan yang sejati itu bukan hanya sekedar ajaran, tetapi harus menjadi tindakan yang nyata. Lihat, Yesus berkata seperti ini di ayat yang ke-15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Apa yang kita lihat di sini Bapak Ibu? Yesus itu tidak hanya mengajar, tetapi memberi teladan. Itu yang luar biasa, sehingga dia dapat mengatakan seperti itu. Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Dia tidak hanya berkata, kamu harus saling melayani, tetapi terlebih dahulu Yesus menunjukkan dengan tindakan nyata bagaimana seharusnya melayani. Jadi pelayanan itu bukan sekedar ajaran, tetapi tindakan nyata. Tadi juga sudah saya katakan, dalam budaya Yahudi, tidak ada seorang guru yang dihormati yang mau melakukan pelayanan seperti Yesus, membasuh kaki murid. Tetapi Yesus memberi teladan. Jadi itu bukan sekedar ajaran, tetapi tindakan nyata. Bapak Ibu, biasanya seorang guru itu dihormati karena pengajarannya. Wah, pengajarannya luar biasa. Tetapi Yesus tidak hanya dihormati karena pengajarannya, tetapi juga dia dihormati karena dia juga melakukan apa yang diajarkannya. Amin Bapak Ibu. Kebanyakan orang itu bisa mengajar tetapi tidak setia melakukan apa yang diajarkannya. Yesus telah melakukan tindakan yang sangat konkret yang menjadi teladan bagi para muridnya. Mari Bapak Ibu, jangan kita hanya bisa mengajarkan tentang kerendahan hati, tetapi kita sendiri tidak rendah hati. Jangan kita mengajarkan kepada orang lain untuk sabar, sementara kita tidak bisa bersabar terhadap sesama kita. Sekali lagi, pelayanan itu bukan hanya sekedar ajaran, tetapi adalah tindakan yang harus nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Pelayanan yang benar itu harus terwujud dalam perbuatan yang nyata. Saya harus mengingatkan seperti ini, banyak orang yang tahu tentang kasih, tahu tentang apa itu melayani, tetapi tidak melakukan itu dalam tindakan yang nyata. Maka pengetahuannya itu sama sekali tidak ada gunanya. Ingat, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati Bapak Ibu. Iman yang hidup akan selalu menghasilkan buah pelayanan yang bisa dirasakan oleh orang-orang lain. Ini yang menjadi sangat penting. Mari kita baca 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Ya, anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sekali lagi, pelayanan bukan hanya soal bicara, bukan soal perkataan, ya, atau seperti saya bukan hanya sekedar bicara di mimbar, tetapi pelayanan berbicara tentang menolong yang lemah, mengunjungi yang sakit, ya, rela mendengar curahan hati orang-orang yang sedang dalam pergumulan dan mau mendampingi orang-orang yang membutuhkan pendampingan. Itu pelayanan yang sejati, pelayanan yang nyata dalam tindakan sehari-hari. Dan teladan Yesus Bapak Ibu, itu mendorong kita untuk bertindak, bukan hanya sekedar mengetahui. Ya,
Kita membaca di ayat yang ke-15 itu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang kuperbuat kepadamu. Kata teladan dalam ayat yang ke-15 itu menunjukkan bahwa pelayanan itu bukan sekedar teori. Pelayanan itu bukan sekedar pengetahuan, tetapi pola hidup yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Pola yang dapat kita tiru dari teladan Yesus. Ya, kita tidak cukup hanya mempelajari doktrin, ajaran tentang pelayanan, tapi kita harus menghidupi itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Bapak Ibu. Mari kita mulai melayani, membantu, menolong, memberkati, sesuai dengan karunia-karunia rohani, karunia-karunia pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Firman Tuhan bukan hanya untuk didengar dan bukan hanya untuk dimengerti, tetapi firman Allah itu untuk dilakukan, untuk dikerjakan. Semua pengetahuan yang hebat kalau tidak dipraktekkan tidak ada gunanya. Pemahaman teologi yang hebat, yang tinggi, tidak akan memberkati kalau tidak diterapkan. Ingat nasihat ya Allah kepada Yosua setelah Musa mati. Janganlah kamu lupa merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Dan bertindaklah hati-hati sesuai dengan Taurat itu, supaya kamu tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan. Karena hanya dengan demikian engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung dalam perjalanan hidupmu. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pelayanan itu akan terlihat dari tindakan-tindakan kita. Bahkan tindakan-tindakan sekecil apapun yang berdampak menjadi berkat bagi orang lain. Saya mau mengingatkan bahwa pelayanan tidak selalu dalam bentuk yang besar ataupun yang spektakuler ya. Seringkali pelayanan yang berdampak itu dimulai dari hal-hal yang kecil, namun dilakukan dengan kasih. Bapak Ibu menyapa, peduli, ya, memberi perhatian, mendoakan, itu hal-hal yang mungkin dianggap kecil, tetapi itu akan sangat berdampak. Coba kalau kita bersikap ramah seorang akan yang lain, pasti kita semua merasa diterima, merasa dihargai. Pasti kita akan senang, ya, ada di lingkungan yang ramah seorang akan yang lain. Kita menolong, membantu mungkin sesama kita yang mengalami kesulitan. Apapun itu, ya, tidak harus perkara-perkara yang besar. Menjadi pendengar yang baik bagi jemaat yang lain yang sedang dalam pergumulan. Jadi buah pelayanan sejati tidak hanya bergantung pada besarnya aktivitas yang kita lakukan, Bapak Ibu ya. Tetapi pada ketulusan hati kita yang nyata dalam tindakan-tindakan sekecil apapun yang dapat kita lakukan untuk orang lain yang membutuhkan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Saya juga butuh amin loh Bapak Ibu. Itu tindakan kecil yang akan sangat memberkati saya. Nah, kan begitu. Itu pelayanan saudara. Masa saya udah ngotot sampai keringetan seperti ini gak ada amennya. Nah gitu. Iya kan? Nggak harus hal-hal besar. Hal-hal kecil. Kalau orang sedang menyapa kita, sapa dengan ramah. Kalau orang sedang termenung, coba tanya, hey ada apa? What can I do? Kan begitu. Apa yang bisa saya bantu? Saudara, saudari, kan begitu. Haleluya. Hal-hal kecil yang dilakukan dengan kasih,
itu akan sangat memberkati. Hal-hal kecil yang dilakukan dengan tulus, itu akan sangat memberkati. Mari mulai Bapak Ibu. Mulai saling melayani. Mulai saling memberkati. Maka kita akan menghasilkan buah-buah yang memuliakan Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, pelayanan yang taat itu akan mendatangkan sukacita dan berkat. Sekali lagi, pelayanan yang taat itu akan mendatangkan sukacita dan berkat. Saya membaca ayat yang ke-17 dari Yohanes pasal 13. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Wow, haleluya. Yesus mengatakan, jikalau kamu tahu semua ini, teladan yang telah kuberikan kepadamu, bagaimana aku seorang Tuhan, aku seorang guru, tapi rela merendahkan diri untuk melayani kamu, membasuh kakimu, dan kalau kamu melakukan hal yang sama, maka kamu akan berbahagia. Disinilah saya mengatakan bahwa kalau kita melakukan pelayanan yang taat, maksud saya taat kepada teladan Yesus, itu akan mendatangkan sukacita dan berkat bagi kita. Orang yang tahu tentang pelayanan dan melakukan pelayanan itu, dia akan memiliki sukacita dan berkat dalam hidupnya. Bapak Ibu, saya mau mengatakan bahwa pengetahuan rohani itu tidak cukup tanpa ketaatan. Lihat kata Tuhan Yesus, jikalau kamu tahu semua ini. Artinya murid-murid sudah belajar dari teladan Yesus Kristus. Melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus juga mengatakan, kalau aku Tuhan dan gurumu melakukan ini, maka kamu harus melakukannya. Tetapi sekali lagi, pengetahuan saja tidak cukup. Sukacita, bahagia, berkat hanya datang karena kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sekali lagi, sukacita, berkat, kebahagiaan hanya datang saat kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Saat kita melayani seperti Yesus melayani kita. Bapak Ibu, banyak orang yang hanya berhenti hanya sekedar di pengetahuan. Banyak orang yang berhenti hanya sekedar di teori, tetapi tidak mau bertindak, tidak mau mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hanya orang-orang yang melakukan Bapak Ibu, hanya orang-orang yang taat yang akan memiliki sukacita, yang akan memiliki kebahagiaan, yang akan memiliki berkat. Coba kita lihat Lukas pasal 11 ayat 28. Lukas pasal 11 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Memelihara di sini bukan sekedar memelihara dalam hati, memelihara dalam pikiran. Memelihara ini berarti juga menerapkan, melakukannya. Bapak Ibu, saya ini setiap hari itu berkendara, itu enggak kurang dari 50 kilo loh Bapak Ibu, setiap hari. Saya punya pengetahuan tentang mengemudi itu sudah lama. Tapi saya memelihara pengetahuan itu dengan mengemudikan kendaraan setiap hari. Saya kalau mengemudi udah enggak berpikir Bapak Ibu, masuk mobil itu sudah tidak berpikir. Masuk, duduk, langsung tutup itu jegrek, nyalakan mesin, ya, injak rem, turunkan handrem, masukkan gigi satu, langsung jalan. Itu sudah enggak pernah berpikir lagi saya. Tapi coba orang yang sudah berhenti menyetir selama bertahun-tahun atau baru les, setelah lulus les, enggak pernah lagi nyetir. Kira-kira pengetahuan itu masih ada enggak di pikiran kita?
pasti tidak akan bisa sebaik kalau kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oh, reaksi saya nyetir itu wah sangat-sangat bagus, saudara. Saya ini sopir akap, saudara. Saya ini sopir antar kota, antar provinsi. Jadi kalau mau menikmati setiran saya, Bapak Ibu bisa sewa saya. Tidak mahal, sehari cuma 1 juta saja. Itu belum penginapan sama makan saya ya, itu bersihnya 1 juta. Bercanda saja. Tapi maksud saya adalah memelihara itu bukan sekedar punya pengetahuan lalu selesai. Tapi diterapkan Bapak Ibu. Coba kalau dokter gigi tidak pernah praktek selama 10 tahun, masih terampil enggak kira-kira? Terampil enggak kira-kira? Enggak akan terampil, saudara. Seorang penjahit yang setiap kali kerja, motong itu lurus, seret, seret, seret. Saya motong kain, kok kain iso ya? Coba pergi ke sentrum sana, kalau motong kain enak sekali. Wow. Istri saya kalau ngulek sambil merem, saudara. Tiap hari berapa jam? Saya kok gak iso ya. Salah Pak, campur gareme. Ngono ya, ya apa carane? Dialog ajari pengerja, motong bawang tuh gitu. Bapak Ibu kalau kita tahu firman tidak diterapkan, seringkali kita lupa. Terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita tidak akan pernah lupa. Ya. Jadi pelayanan itu harus diterapkan, harus dilakukan, bukan sekedar diketahui. Pengetahuan tanpa praktek, tanpa ketaatan tidak cukup. Nah kemudian ketaatan dalam pelayanan itu akan menghasilkan sukacita yang sejati. Pelayanan yang dilakukan dengan hati yang murni, hati yang tulus, hati yang mengasihi akan menghasilkan kebahagiaan rohani. Bukan hanya kelelahan semata-mata, tetapi ada sukacita, ada kebahagiaan dalam kehidupan kita. Coba teman-teman kita yang choir tadi, capek pasti ya? Halo? Pasti datang ke sini saat masih lebat kan? Ya toh, saya aja datang udah mulai terang. Harus pakai mantel, harus bawa kresek untuk bawa sepatu, ke sini pakai sendal jepit, tapi sukacita enggak? Halo? Apalagi pemain musik pasti datang duluan. Latihannya 2 kali Bapak Ibu. Tapi pasti ada sukacita. Pasti ada damai sejahtera. Amin. Ya, seperti seorang ayah, seorang ibu yang melayani anak-anaknya, yang memberkati anak-anaknya. Seorang ibu harus bangun tengah malam untuk menyusui, harus bangun pada saat anaknya menangis, harus menggendong, harus memberkati, capek, lelah, tetapi ada sukacita, ada damai sejahtera. Kalau kita sungguh-sungguh mau melayani, sekalipun capek, itu ada kebahagiaan rohani. Yesus mengatakan, kamu akan berbahagia, kamu akan merendahkan dirimu, kamu akan membasuh kaki sesamamu, kamu lelah, kamu capek, tetapi kamu akan bahagia. Bahagia tidak hanya ditemui saat kita dilayani, itu konsep dunia, tetapi bahagia akan dapat kita miliki kalau kita mau melayani sesama kita. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ini, kadang orang bilang gini, wes khotbah gak usah suwe-suwe wong kamu kesel ae lho. Loh saudara, saya kesel tapi saya bahagia bisa memberitakan kebenaran. Amin. Atau saudara tidak bahagia mendengarkan saya bicara sekarang? Oh bahagia ya. Saya baru tiba tadi malam jam 11:30 malam saudara. Jadi tinggal tidur sedikit.
Tadi siang saya usahakan tidur sebentar, puji Tuhan bisa tidur. Capek memang, tetapi sungguh ada sukacita dalam melayani Tuhan. Ada kepuasan batin Bapak Ibu ya. Ada buah sukacita yang sejati. Buah sukacita yang tidak berasal dari dunia ini. Tetapi buah sukacita yang lahir dari ketaatan. Yang lahir dari kesetiaan kita melakukan kehendak Tuhan. Dan yang selanjutnya bahwa pelayanan yang taat itu menghasilkan berkat yang sifatnya kekal. Coba kita lihat di 1 Korintus pasal 15 ayat 58. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Demikian firman Tuhan ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Tuhan tidak akan pernah lalai memperhatikan setiap pelayanan yang kita kerjakan dengan setia. Setiap pelayanan yang kita kerjakan dengan ketaatan. Sekalipun kecil di mata manusia, Tuhan tidak pernah lalai memperhatikannya. Amin. Dan bahwa jerih lelah kita di dalam Tuhan, apapun itu yang bisa kita kerjakan, tidak pernah sia-sia. Ingat, satu waktu ada mahkota Bapak Ibu, ada upah. Setiap pelayanan kita akan diingat Tuhan untuk selama-lamanya. Pelayanan kita akan digantikan dengan berkat dalam kekekalan. Dan tanda hidup yang berbuah adalah ketaatan di dalam melayani. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita taat saja ya. Hidup yang berbuah bukan hanya dinilai dari jumlah pelayanan yang kita kerjakan, tetapi dari ketaatan dan ketekunan hati kita dalam mengerjakannya. Kita harus melakukan itu dengan tulus, dengan setia, dengan kasih, dengan kesabaran, dengan sukacita. Orang-orang yang taat dalam pelayanan, sekalipun mungkin dia tidak dihargai, bahkan mungkin pelayanannya tidak dilihat orang, walau mungkin penuh tantangan, kalau dia tetap setia melakukannya, maka itu adalah hal yang sangat dihargai dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Taat itu adalah buah dari kedewasaan iman. Dan pelayanan yang taat pasti akan menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan Allah kita. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mau melayani seorang akan yang lain. Amin. Yesus telah menjadi teladan bagi kita. Pelayanan dimulai dengan kerendahan hati dan kerelaan untuk merendahkan diri. Pelayanan adalah tanggung jawab semua orang tanpa terkecuali. Pelayanan harus dinyatakan dalam tindakan nyata, dan pelayanan yang kita lakukan dengan ketaatan, dengan kasih, dengan kesetiaan, dengan kesabaran, dengan sukacita akan mendatangkan sukacita dan berkat. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.